Kita mau belajar. Hidup kita ini saksi, saudara. Ya, saksi. Jadi apapun yang kita perbuat, apapun yang kita perkatakan, apapun yang kita lakukan, biarlah semua ikut dinikmati oleh Tuhan. Karena kita bukan milik kita sendiri. Kita 100% milik Tuhan. Saya boleh buka masker ya. Sebenarnya saya nggak suka buka masker, saudara. Kenapa? Terlalu lama pakai masker, sekarang jadi saya bermuka dua. Yang sini gelap, sini agak terang. Ya, karena kerjaan saya setiap hari keliling ya. Jadi di sini kena matahari, sini gelap, sini agak terang. Jadi saya bermuka dua, saudara. Tapi puji Tuhan, ini semua karena doa-doa kita semua ya. Sebentar lagi kita akan buka masker, kita semua akan merdeka. Iya, puji nama Tuhan. Diberkati dengan pujian hari ini. Diberkati. Merasakan hadirat Tuhan. Mau sampai kapan merasakan hadirat Tuhan? Enggak hanya di gereja saja. Kita bawa api itu. Kita bawa pengurapan Tuhan kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Amin. Kalau kita pulang dari kondangan, kita pasti tanya, tadi makanannya apa? Betul enggak? Tadi dapat apa? Coba nanti setelah pulang dari ibadah, tanya, kamu tadi di gereja dapat apa? Ya, jangan lupa ya. Nah, itu jadi PR kita semua. Jadi jangan hanya merasakan on fire di dalam gereja, tapi kita bawa berkat itu kemanapun kita pergi. Amin. Haleluya. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, sama-sama. Saya katakan sama-sama karena saya juga belajar. Ya, kita sama-sama murid yang harus mempunyai hati, ya, mempunyai telinga yang mau mendengar. Siap mendengar? Haleluya. Kita akan sama-sama belajar di dalam kitab Hagai 1 ayat 2 sampai 6, yaitu tentang ajakan untuk membangun kembali bait suci. Ya, tema firman Tuhan hari ini yaitu perhatikan keadaanmu. Keadaan saudara juga keadaan saya. Ya, kita sama-sama akan memperhatikan. Kita akan baca di dalam Hagai 1 ayat 2 sampai 6 dengan serentak ya. Supaya telinga kita mendengar, hati kita merasakan. Ya, 3, 4. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ayat 6, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Mantap. Ya, saya mendapatkan berkat firman ini dari MDPJ kemarin ya. Setelah saya renungkan itu saya kayak dibombardir diri saya, saudara. Ya, saya waduh, ini aku Tuhan. Ya. Nah, ayat ini saudara tentang bagaimana ajakan untuk membangun kembali bait suci. Setelah ya bangsa Israel dan Yehuda keluar dari tanah pembuangan, yaitu dari Babel selama 70 tahun. Saya yakin semua sudah dengar cerita ini ya. Dibuang ke Babel. Ya, Yehuda dijarah
Ya, rumah Allah dihancurkan, dijarah, dan umatnya diboyong. Jadi budak selama 70 tahun. Tapi atas kemurahan Tuhan, mereka boleh kembali ke tanah leluhurnya, ya, mendapatkan satu kemerdekaan. Tapi apa yang terjadi? Sampai di negerinya, sampai di tanah leluhurnya, bukan bait Allah yang runtuh tadi yang dibangun. Bukan memperbaiki bait Allah yang sudah porak-poranda. Tetapi bangsa Israel sibuk membangun rumahnya sendiri. Mantap ya. Saya mikir, saudara. Saya renungkan ayat ini. Itulah saya. Ya, itulah saya. Nggak tahu saudara. Iya, kita renungkan sama-sama ya. Bagaimana ketika Tuhan sudah membebaskan saudara dan saya dari dosa? Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk siapa? Menebus dosa saudara dan saya. Tapi setelah ditebus gimana? Apakah kita mau membangun bait suci di dalam hidup kita? Atau kita seperti kacang lupa kulitnya? Ya, emble orang bilang sini ya. Nah, selain itu saudara, selain itu kita juga sudah Tuhan tolong dari segala macam masalah yang kita hadapi. Mungkin dari ekonomi kita, Tuhan sudah pulihkan? Sudahlah, masa di Hongkong ekonominya belum pulih? Ya, ekonomi kita sudah dipulihkan sama Tuhan. Kalau mungkin dulu waktu di Indonesia mau beli terasi aja, mikir. Ya, mau beli gincu, mikir. Kalau aku beli gincu, nanti anakku nggak minum susu. Ya, kalau aku mau rebonding, nanti anakku makan apa? Kalau aku mau senam, ya nanti bagaimana dapurnya? Tapi Tuhan mulai pulihkan ekonomi kita. Tuhan dengan cara membawa saudara datang ke Hongkong. Di sini Tuhan pulihkan. Yang tidak punya rumah sudah punya rumah. Yang dulu enggak punya babi sekarang jadi babi. Punya babi disebut juragan babi. Kalau saudara enggak gemuk, enggak pantas jadi juragan babi. Ya, yang dulu anaknya nggak bisa sekolah, sekarang sudah menjadi sarjana. Wow. Tapi ada prosesnya. Saudara dibawa dulu ke Hongkong. Saya dulu pertama masuk Hongkong itu saya merasa menjadi orang yang paling menderita. Betul. Apalagi ketika teman-teman saya, dia nang Hongkong, gak cocok karo nom-nomani. Gak cocok karo sekolah mbiyen, kayak kita di TKW. Sakit saudara. Sakit ya. Tapi itulah cara Tuhan. Ya, untuk memulihkan kehidupan kita. Ya, di sini kita dipulihkan ekonomi kita. Atau mungkin kita dipulihkan dari sakit penyakit. Yang dulu sakit-sakitan. Ya, Mbak Dian ini ada di sini mujizat saudara. Kemarin ada teman saya yang telepon. Kamu kok iso sih datang ke Hongkong? Kenapa? Loh, kamu sakit-sakitan loh kayak gitu. Saya ini punya penyakit komplikasi, saudara. Karena dendam dan luka hati. Loh, betul loh. Hati yang gembira adalah obat. Betul kan? Semangat yang patah keringkan tulang. Saya ini kayak gini pernah frustasi, saudara. Saya sakit hati, saya dendam. Akhirnya saya sakit-sakitan. Lambung saya error. Bagaimana nggak error? Setiap hari ini. Ketemu orang mau tak telan, saudara. Ketemu mantan saya, aku goncengan, naik mobil. Sakit, saudara. Setiap hari muka saya kayak pepaya. Senggol dikit, apa? Sensi, saudara. Kenapa hatinya nggak beres? Suatu hari ada seminar, dokter mengatakan bahwa penyakit kanker itu kebanyakan disebabkan oleh orang yang luka hati. Wah, aku langsung jegilak, saudara. Aku mau kanker, Tuhan. Tapi bagaimana? Bergelut dengan perasaan yang sakit.
Sewakit saya. Akhirnya lambung saya kena, ya, jantung saya kena. Kebanyakan minum obat, ginjal saya kena liver, sudah kuning semua, saudara. Ya, saya sudah terkapar di rumah sakit. Kayak gitu. Tapi Tuhan mau pulihkan, saya ada sampai hari ini. Semua karena kemurahan dari Tuhan. Ya, setiap hari saya mimpi Hong Kong, saudara. Terus saya tanya, Tuhan, aku mau ke Korea. Oh tidak, ya wis Tuhan, aku mau ke Taiwan, Tuhan. Enggak, Tuhan mau saya ke Hong Kong. Ya, lah gimana aku mau ke Hong Kong, Tuhan, ya badanku kudisen sakit-sakitan kayak gini. Saya punya sakit I love you, saudara. Betul. Kalau ada orang yang I love you ke saya langsung busuk sekujur tubuh. Betul. Ini asli ini. Kulit saya ini kayak kulit ular bersisik, berdarah-darah, baunya ndak enak. Tapi kalau saya menolak I love you, saya sembuh. Nah, bagaimana loh? Aku sih cantik waktu itu. Banyak orang ketemu saya itu langsung pandangan pertama. Bagaimana orang nggak jatuh cinta sama saya? Sebanyak orang jatuh cinta, saya keweroken gua atau kabeh. Itu namanya penyakit I love you. Akhirnya saya mengurung diri dalam rumah supaya tidak dicintai orang. Ya. Terus saudara, saya kata, Tuhan, aku gimana mau ke Hong Kong? Aku sakit-sakitan. Tapi tiap hari mimpi Hong Kong. Terus saya gini, Tuhan, kalau memang Tuhan mau kirim aku ke Hong Kong, ayo sembuhkan aku. Tak tantang Tuhan. Ya, kakek nyuruh aku ke Hong Kong. Betul saudara, dengan mujizatnya. Satu persatu penyakit saya sembuh. Begitu saya datang ke PT, saya melakukan check up, semua dinyatakan sehat dalam nama Tuhan Yesus. Luar biasa. Nah, sudah disembuhkan dari sakit penyakit, ya, atau masalah lain. Dulu saudara punya majikan yang gimana gitu ya. Setelah berdoa sekarang dapat majikan yang baik. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ayo, masih banyak lagi pertolongan Tuhan ya. Dulu kita berdoa, Tuhan, kapan corona berhenti? Majikanku 24 jam di rumah, aku sebel Tuhan. Kapan corona berhenti? Aku rindu bersekutu Tuhan, aku rindu ibadah di tempatmu. Begitu corona ikut Cina pergi, nyatanya banyak toh yang gak mau ibadah. Betul? Mana janjimu? Nah, begitu juga saudara. Ternyata kita gak jauh beda dengan bangsa Israel waktu itu ya. Sudah mendapatkan pertolongan Tuhan, sudah banyak mendapatkan mujizat, tapi nyatanya kita masih suam-suam kuku. Gak ada gairah. Orang yang suam-suam kuku itu akan dimuntahkan. Periksa diri sendiri. Karena itu firman Tuhan hari ini temanya perhatikan keadaanmu. Saya nggak menilai si A, si B, si C. Kita masing-masing ya. Masing-masing ayo kita perhatikan keadaan kita. Kita tanya pada diri kita, siapa yang menjadi prioritas dalam hidup kita hari-hari ini? Ya, siapa prioritas kita? Apakah kita mau membangun kerajaan Allah di dalam kehidupan kita? Atau membangun ego kita sendiri? Pertanyaan, nanti mau tidur tanya sama diri, apa yang tak bangun dalam hidupku? Ya, kalau kita mau membangun kerajaan Allah di dalam kehidupan kita, kita baca dalam 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19, firman Tuhan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Loh, milik siapa? Milik Tuhan, karena kita sudah ditebus sepenuhnya sama Tuhan. Saya pernah mengalami kegagalan ekonomi, saya pernah rodok kaya dulu saudara. Iya, saya katakan kaya kenapa? Saya mau perlu apa, bisa beli sendiri, saya bisa membantu orang, itu kaya kan? Nah, suatu hari Tuhan izinkan saya jatuh miskin semiskin-miskinnya. Sampai akhirnya kita harus menggadaikan kebun. Digadekno sampai 3 tahun ya, selama 3 tahun kita nggak bisa menikmati hasilnya. Padahal di situ ada pohon durian, ada pohon rambutan, ada kopi, ada cengkeh, saudara.
3 tahun kita nggak menikmati. Yang paling sakit itu kalau panen durian, saudara. Gembrandul. Tahu kan kalau duriannya sudah matang itu baunya menyentuh jiwa. Tapi hanya bisa mencium, nggak bisa menikmati. Kenapa? Karena digade tadi. Kalau matang pagi itu, orangnya pinter ya. Duriannya itu ditaleni sama rafia ke pohonnya. Pinter, kalau nggak ditali rafia jatuh pasti tak curi. Ditali rafia kalau mateng itu kan lepas toh. Jadi gandul, saya ikut gandul. Rasanya sewakit, saudara. Ya. Kalau panen ya, orangnya panen itu sambil nyanyi-nyanyi, yang metik itu nyanyi-nyanyi. Waktu panen, saya dikit-dikit tak buatkan kopi. Kenapa ketawa? Yang mau panen tak buatkan kopi. Ya, terus begitu dipanen sehari, saudara, pohonnya gede, saudara. Sudah ditaruh di tosa itu ya. Sudah selesai, Pak, sudah. Saya lari ke depan, saya hampiri. Sudah selesai, Pak, sudah. Kenapa sih ketawa? Sakti ini tahu hatiku. Biar dikasih toh. Iya Pak, iya Pak. Oh, banyak ya Pak panennya. Iya, makasih ya Mbak Din ya. Ngeng. Enggak dikasih, saudara. Ya Tuhan, tersiksa sekali. Dari situ sekarang saya baru tahu apa maksud Tuhan. Ya, kalau kita digade, kita itu nggak bisa menikmati. Tapi setelah 3 tahun ditebus, tak entek-entek no. Tapi enggak, kita bagi ke tetangga-tangga. Ya, seperti kita kalau kita sudah ditebus, ya kita sudah sepenuhnya milik Sang Penebus, yaitu Tuhan Yesus. Saudara dan saya enggak punya hak atas diri kita. Jadi kalau Tuhan minta kita lakukan sesuatu harus nurut. Nah, kita harus tahu, saudara, siapa yang kita bangun di dalam kehidupan kita, siapa yang kita prioritaskan, bait Allah yang kita bangun atau membangun kerajaan kita sendiri. Ya, memprioritaskan Tuhan bukan berarti kita sehari dari pagi sampai malam di gereja, bukan. Memprioritaskan Tuhan bukan berarti kita berdoa 25 jam sehari. Bukan, ya. Tapi memprioritaskan Tuhan itu adalah bagaimana hidup kita, ya, hidup kita ini mengutamakan perasaannya Tuhan. Tadi ada pujian apa? Saya suka sekali, ya. Kaulah alasan untuk ku hidup, ya. Untuk menyenangkanmu. Jadi apapun yang kita lakukan, satu hal kita harus menyenangkan hati Tuhan. Karena kita sudah ditebus. Ya, jadi kita nggak punya hak untuk membangun kerajaan kita sendiri. Ego kita sendiri, kita sudah nggak berhak. Kita harus membangun kerajaan Allah di dalam kehidupan kita lewat apa? Perkataan kita. Apakah perkataan kita ini ikut dinikmati Tuhan apa enggak ya? Ya. Apakah perbuatan saya ini ikut dinikmati Tuhan enggak ya? Apakah cara saya berpakaian ini dinikmati Tuhan enggak ya? Ya. Apakah status kita di media sosial ikut dinikmati Tuhan enggak ya? Loh, Tuhan itu lo gak main medsos. Siapa bilang? Tuhan itu di mana-mana. Tulisan saudara juga Tuhan baca. Hati-hati, ya. Jadi saudara, membangun bait Allah adalah memprioritaskan. Memprioritaskan Tuhan. Ya, jadi semua sikap hidup kita, apa yang kita lakukan, pergaulan kita, apapun semuanya harus tujuannya satu. Kaulah alasan untuk ku hidup, untuk menyenangkanmu. Dan ini perlu belajar. Ya, nggak ada istilah gini. Aku memang omonganku ini pedes, omonganku jahat, tapi hatiku baik loh. Saya nggak percaya itu. Kenapa? Karena apa yang kita katakan berasal dari hati. Jadi buang kata-kata itu, saudara. Aku meskipun orangnya jahat kayak gini, ketus kayak gini, tapi hatiku lo sayang sama kamu. Bohong. Ya. Nah, sudah dikasih Tuhan. Ingat khotbahnya Papi kemarin, kita jadi orang Kristen jangan jadi orang ambigu. Saya sampai malam itu mikir no ambigu. Ternyata ini aku itu ambigu.
gak jelas belas gitu. Kadang anak Tuhan, kadang melok setan gitu. Iya kan? Kalau saudara marah itu menyukakan hati siapa? Menyukakan diri sendiri, bukan menyukakan hati Tuhan. Iya kan? Memuaskan diri sendiri. Tahu nggak? Dia tadi tak celatu, diem saja. Kapok, rasanya tak balas dia. Siapa yang kita banggakan? Senangkan? Diri sendiri. Kita membangun kerajaan kita sendiri. Tapi Tuhan sedih, saudara. Sedih. Kenapa sih anak-anakku nggak nurut sama aku? Sudah aku bilang ampuni. Kok ya nggak ngampuni. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Loh kok ya sik balas ae. Berarti kita ini berpihak pada Tuhan apa pada setan? Pada setan. Tapi kalau Tuhan merayakan kemenangan, kita melok-melok. Akulah umat pemenang. Tapi kita nggak pernah nurut sama Tuhan. Kita nurut sama setan. Nggak roisin namanya. Iya enggak? Jadi hari ini mari kita yuk perhatikan keadaan kita. Apakah hari-hari ini kita berpihak kepada Tuhan? Membangun kerajaan Allah di dalam hidup kita, atau membangun ego kita sendiri? Ya, semua kita mau belajar. Hidup kita ini saksi, saudara. Ya, saksi. Jadi apapun yang kita perbuat, apapun yang kita perkatakan, apapun yang kita lakukan, biarlah semua ikut dinikmati oleh Tuhan. Karena kita bukan milik kita sendiri. Kita 100% milik Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Nah, itu membangun kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Menciptakan damai sejahtera dimanapun berada. Jadilah garam dan jadilah terang. Itu kita, saudara. Ayo belajar. Ya, belajarnya itu enggak langsung, aku jadi orang suci kudus. Enggak. Kita mulai dari menit ke menit, detik ke detik, jam ke jam, hari ke hari, sampai akhirnya menjadi gaya hidup menyenangkan hatinya Tuhan. Siap? Berani nggak hidup kudus selama 1 minggu? Berani hidup kudus 1 minggu? Oh, gak berani Tuhan. Sik Tuhan, tak nyanyi lagi. 1 hari? Oh, sik belum berani Tuhan, aku sik bersungut-sungut. Oke, 1 jam. Aku kurang baik apa sih? Sudah tak turun harga. 1 jam hidup kudus belum berani? Oke lah, 1 menit. 1 menit belum berani hidup kudus? Amit-amit. Oke, belajar mulai 1 menit. Hidup kudus, hidup benar, menyenangkan hati Tuhan. Sukses 1 menit, tambah lagi 2 menit. Sukses lagi 3 menit. 4 menit, 10 menit. Sip Tuhan, 20 menit jatuh. Ngamuk. Nggak apa-apa, bangun lagi. Saudara dulu lahir langsung iso lari? Nggak. Belajar tertatih. 1, 2, tiba geludek. Mama, minta tolong kan? Karena masih bayi. Lalu saudara setua ini tiba blek nggak mau bangun. Mama. Sudah dewasa atau dalam Tuhan? Jatuh, gagal mencapai kekudusan, nggak apa-apa. Coba lagi. Belajar sudah baik. Oh, ini anak kulku gregetno bikin aku ngamuk. Gagal, nggak apa-apa. Bangun lagi. Ya. Hari ini sudah mau belajar hidup benar. Teko Indonesia kirim minta duit terus. Waduh, gagal lagi. Nggak apa-apa, bangun lagi. Hanya orang yang mau berjuang yang akan keluar sebagai pemenang. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Nah, saudara, tak delok waktu. Panjang. Ya. Yang kedua, membangun kerajaan diri sendiri itu gimana sih? Membangun kerajaan diri sendiri adalah hidup yang memprioritaskan kesukaan daging. Ya. Ketika ada 2 pilihan, marah apa enggak ya? Marah enggak ya? Milih, setiap hari adalah pilihan. Kalau saya marah, yang saya sukakan daging. Tetapi kalau saya bertahan, haleluya 12 kali. Maka yang kita bangun adalah bait Allah dalam hidup kita. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya. Tapi orang yang mendewakan perasaannya, tahu mendewakan perasaan?
Didik tersinggung. Ada orang ngomong Didik tersinggung. Itu orang yang mendewakan perasaan. Tahu nggak Mbak Dian? Aku itu loh bangun pagi sama majikan dipleroi. Ya udah, jangan terlalu mendewakan perasaan kita. Kita tetap bertahan. Ya, hidup di dalam firman Tuhan. Ciptakan undang hadirat Allah, bangun kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Jangan gampang marah, balas dendam. Oh, balas dendam ini kayak pendekar, saudara. Lu jual, gue beli. Itu saya dulu kayak gitu. Balas dendam aku ya, sebelum bisa membalas dendam kamu, jangan panggil aku Dian, panggil aku Joko. Iya, banyak orang menganggap bahwa kita mengampuni itu rugi, saudara. Ayolah diampuni. Oh, Mbak Dian nggak tahu, dia loh yang salah, dia yang nyakiti aku. Ya mestinya dia dong yang minta maaf. Kenapa aku harus memaafkan? Enak di dia, rugi di gue, Mbak Dian. Ya, padahal kalau kita mau berjuang untuk menjadi pemenang, membangun kerajaan Allah dalam hidup kita, ya kita harus relalah mengampuni. Penundukan diri. Tuhan ikut menikmati bukan? Bukan. Oh iya. Tuhan ikut menikmati. Jadi kita bangun terus, kita belajar dari hal-hal yang kecil. Nah, yang kedua, ya tadi baper sudah ya, diperhamba oleh perasaan ya, dan tidak mau mengampuni. Ya, aduh gimana sih Mbak Dian? Sudah tak ampuni berbuat salah lagi loh. Ya. Masalah yang paling sakit itu adalah masalah yang berhubungan dengan orang dekat. Ya, suami kek, anak kek, orang tua kek, saudara kek, tekek kek. Itu yang paling menyakitkan. Ya, tapi percayalah saudara, semakin besar hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita akan semakin melambung tinggi di dalam Tuhan. Ya. Lah kalau saudara dikasih masalah dengan saya, kecil loh, emangnya Mbak Dian siapa? Ya toh. Tapi kalau saudara dikasih masalah dengan suami, aku kerja banting tulang tak banting-banting. Kamu di rumah, pergi ke kafe, ngopi. Ya, itu paling sakit. Tapi cobalah kita mau belajar. Hadirkan kerajaan Allah, bangun kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Karena dalam kerajaan Allah itu ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran, beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, sedang kasih Tuhan, kalau kita melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, sikap hidup yang bisa dinikmati oleh Tuhan. Baca dalam Matius 6 ayat 20. Hidup yang dinikmati oleh Tuhan. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ya, kita mengumpulkan sesuatu perkenanan Tuhan. Setiap hari kita kumpulkan di surga. Saldo surga kita terus bertambah. Jangan hanya mencari saldo di bumi. Saldo di bumi nadi berhenti kita nggak ikut punya. Bojo rabi meneh, tabungan kita dipek bojonya. Ya toh? Tetapi kalau kita hidup perkenanan kita kepada Tuhan dicatat sama malaikat. Kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan, perkenanan Tuhan terus, itu saldo kita bertambah-tambah. Dan bisa kita nikmati sampai pada mana? Kekekalan, sampai selama-lamanya. Loh kalau gitu gak boleh kerja Mbak Dian. Kalau gak kerja jangan makan. Itu firman Tuhan. Kerja ya kerja. Healing ya healing. Tapi ingat prioritas kita. Apakah yang kita lakukan ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Ya, tanya pada diri sendiri. Saya dikasih Tuhan. Hari-hari ini gereja berdoa. Hari-hari ini anak Tuhan berjuang mati-matikan generasi Yeremia. Yes, berdoa puasa terus. Saudara pikir setan tinggal diam? No, setan pun membangun kerajaannya. Setan pun memperkuat pertahanannya. Yang dicari siapa? Murid-murid Kristus ini loh. Yang sudah berjalan menuju kebenaran. Itu yang dicari. Lah yang keluyuran dek jopo ngapain iblis ganggu? Wong konconya.
Ya kan? Jadi kalau saudara terus, aduh kenapa sih begini? Bersyukur saudara. Saudara dibidik iblis. Tapi ada kekuatan Tuhan yang menyertai kita. Amin. Nah, promosi dunia ini luar biasa saudara. Nanti kita selesai jam berapa ya? Jam 2.30 ya? Oh masih ada. Santai bro. Ya. Dunia sedang ada promosi besar-besaran saudara. Promosi itu tujuannya kan untuk memikat hati konsumen. Betul kan? Kalau saudara misalnya lagi jalan ke pasar gitu. Ya, laikan, yuk bang, laikan, noleh enggak? Noleh enggak? Aku noleh, saudara. Kalau saudara enggak noleh, saudara sakti. Aku ya noleh, saudara, sambil gandeng kakek saya. Ya, laikan, saya noleh, saudara. Begitu saya noleh, ada tulisan 70% off. Pandangan pertama. kayak tang sin kayak. Saya noleh langsung belok kiri maju jalan. Wah. Masuk perangkap saudara, pasti belanja. Ya toh? Iblis pun juga demikian. Iblis sekarang mengadakan promosi besar-besaran. Mau kemana ke gereja? Nanti aja. Ayo ikut aku. Di sana pemandangannya apik loh. Ayo ikut aku apa? Di sana ada makanan. Ciamik loh. Ya. Iblis itu juga menawarkan hal-hal yang begitu menggiurkan hati, saudara. Karena itu waspada dan berjaga-jagalah. Ya, jangan sampai kita tergoda. Ya, iblis itu sekarang enggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu iblis mungkin berdiri di depan saudara. Sekarang enggak. Dengan kelicikannya dia akan menjerumuskan kehidupan orang-orang percaya. Akhir zaman, ya. Jadi kita harus waspada. Ya, walaupun ada promosi bagaimanapun, tetap bertahan di dalam kebenaran Tuhan. Ya, contohnya ini misalnya saya punya perusahaan es krim gitu. Amin loh. Enggak amin belas. Apa gitu. Misalnya saya punya perusahaan es krim saudara. Amin. Pasti saya buat promosi yang luar biasa kan. Saya bikin promosi supaya apa? Banyak orang yang terpikat dengan promosi saya. Enggak mungkin saya jualan es krim promosinya gini. Inilah es krim Dianita, rasanya kriuk-kriuk. Enggak ada orang beli ya, pasti rasanya lezat. Saudara terpikat ya. Iblis pun juga demikian. Akan berusaha memikat hati saudara. Karena itu berjaga-jaga. Nah, hari-hari ini kita banyak yang tergelincir saudara. Tergelincir dengan promosinya iblis. Media sosial itu menggiring saudara dan saya loh. Ya, hari-hari ini yang lagi terkenal yaitu kasusnya FS gitu ya. Saya yakin semua ibu-ibu marah saudara, gemes gitu ya. Marah. Nah, ingat, saudara harus berjaga-jaga. Di situ iblis bekerja loh. Menyeret saudara untuk ikut marah, ono sing gak doyan makan, nunggu pengadilan itu diketok, gak doyan makan, gak iso tidur. Ya, saudara mulai terbawa ke sana. Marah pasti saya juga kesel, gemes gitu. Tapi firman Tuhan katakan boleh marah tapi jangan berbuat dosa. Jangan melok-melok nge-share di Facebook. Oh ya, hukum pancung saja. Oh ya, hukum mati saja. Dasar. Ikut-ikut gemes. Jangan saudara, jangan terpancing. Itu tipu daya iblis loh. Promosinya iblis menggiring saudara. Bijaksanalah menggunakan media sosial. Nah, saudara dikasih Tuhan. Banyak nasihat-nasihat yang Tuhan berikan. Melalui khotbah, ya mungkin saudara, Mbak Dian itu sopo. Kalau saudara sudah mengadakan penolakan seperti itu, hati-hati, saudara diikuti iblis. Ya, iya benar, iblis itu akan berbisik manis di hati kita. Nah, saudara nggak usah melihat saya, lihat apa? Maksudku itu jangan melihat latar belakangnya Mbak Dian itu begini-begini. Kalau saudara nggak lihat saya khotbah saudara merem ya. Setiap orang punya masa lalu, tapi Tuhan nggak melihat masa lalu kita. Yang Tuhan lihat masa sekarang dan akan beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, kita jangan seperti orang Israel tadi, saudara. Sudah diperingatkan oleh Nabi Hagai, tapi apa jawabnya? Di ayat 2 dikatakan, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Kita pun sering kan diingatkan, ayolah ke gereja. Nantilah, aku mau ke Korea.
Ayolah ikut kul. Mau aku sih mau jalan-jalan gitu. Ya. Ayolah ikut menara doa. Adem ngantuk. Sama dengan orang bangsa Israel itu juga gitu toh. Sudah waktunya loh membangun bait Allah. Belum waktunya. Ya, kita pun juga demikian. Ayolah bertobat, ayolah mengampuni. Mau dia yang salah kok. Sepertinya kita ini masih mau hidup 1000 tahun lagi gitu ya. Ingat saudara, ya Tuhan itu menasehati itu dengan banyak hal, melalui teman, ya melalui khotbah-khotbah di YouTube, kadang gitu ya. Kadang juga melalui alam loh. Alam sekarang udah nggak bersahabat. Ada gempa, ada perang, sakit jantung, tiba-tiba tek gitu. Kalau kita nggak bertobat, nggak berjaga-jaga dari hari ini, begitu tek kita belum siap, tamatlah riwayatmu. Ya, kita baca dalam Kolose 3 ayat 2. Ya, Kolose 3 ayat 2. Oh, masih ada 7 menit. Ya, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Halah loh, aku sih hidup di bumi lah kok. Kita hidup di bumi, kita perlu makan, perlu apa, oke. Tetapi prioritaskan Tuhan di dalam segala hal. Baik kita makan, kita minum, kita bersahabat, kita bicara, kita bertindak. Perhatikan perasaan Tuhan. Perlu belajar setiap hari. Mau bangun tidur, mau doa, aduh kok adem sih Tuhan. Aku mau perhatikan perasaan Tuhan. Bangun jegigak, langsung berdoa. Ya, kita mau marah, aduh aku memperhatikan perasaan Tuhan, Tuhan gak suka aku marah, sabar. Ya, mau ngomong jorok, mau ngomong kasar, aduh aku memperhatikan perasaan Tuhan, sabar, tadi pagi keplecok Tuhan. Nggak apa-apa, namanya belajar. Nah, saudara, apa jadinya kalau kita tidak mengikuti perintah Tuhan, gak mendengarkan suara Tuhan? Di ayat 5 dan 6 jelas dikatakan, ya, 5 ayat 6 akibat dari orang yang tidak dengar-dengaran akan Tuhan, yaitu, nah, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Perhatikan setiap kita. Ya, ayat 6, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Ya, kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Bahasa Inggrisnya kantong bolong. Ya, mengerikan. Apapun yang kita kerjakan nggak ada hasil. Di Hong Kong kita kerja mati-matian, banting tulang dibanting-banting, pulang ke rumah nggak ikut menikmati. Mungkin kita sakit penyakit, makan ini tidak boleh, itu nggak boleh. Duit banyak, rumah sudah megah, ya kita kakinya linu, rumah tingkat 3, kita cuma di bawah. Sayang sekali. Ya, bagaimana mau naik ke tingkat 3, jalan aja sudah boyok, sudah sakit kanan kiri. Bangun rumah megah cuma bisa menikmati tilak. Rumah ukuran besar cuma tidur di kamar ukuran 4 meter. Sayang sekali kan? Karena itu jangan sampai kita hidup seperti menjaring angin. Dalam Pengkhotbah 2 ayat 26 dikatakan, kesia-siaanlah semua itu seperti menjaring angin. Jadi mulai hari ini ayo kita periksa keadaan. Belum terlambat. Ya, hari ini ono sing jaring angin rupanya. Iya. Oh, berarti gak boleh bangun rumah Mbak Dian? Boleh. Gak punya rumah kayak keong tak? Boleh bangun rumah, boleh beli mobil, boleh beli tanah, boleh apapun boleh. Tapi ingat prioritas. Ya, apakah yang kita miliki kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan atau hanya untuk kesombongan? Aku dulu kok nyek-nyek saiki omahku magrong-magrong. Dulu kok nyek-nyek ya, sekarang kamu naik sepeda ontel, aku naik mobil. Itu kekayaan yang tidak untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, dulu orang yang kita utang aja kita tidak boleh, justru mereka kita berkati. Berani? Beri kemuliaan buat Tuhan. Itu namanya dendam positif.
Dendam positif. Dulu aku pinjam motornya loh. Aku mau melahirkan naik pinjam motor ndak boleh. Sekarang aku punya mobil, dia mau pinjam mobilku. Loh monggo silakan. Dendam positif. Ya, nama Tuhan yang tapi ojo sombong, ayo silin. Bukan dengan begitu. Itu membangun kerajaan diri sendiri. Ikhlas tak iya. Monggo, mau pinjam mobil monggo, pokoknya senono bensin. Ya, butuh apa? Aduh Mbak, aku pagi belum punya gula, ambil, pokok jok kabeh. Ya, dendam positif, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu namanya kita membangun bait Allah di dalam kehidupan kita. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, belum terlambat saudara, hari ini adalah kesempatan yang paling berharga itu. Pesan Tuhan katakan, perhatikan keadaanmu. Kita saling koreksi diri ya. Masing-masing gak usah nunjuk, perhatikan keadaanmu, enggak. Kita saling koreksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah memperhatikan keadaan kita? Ya, kita mengoreksi diri. Apakah kerajaan Allah atau kerajaan kita yang kita bangun dalam hidup kita akhir-akhir ini? Ya, ambil satu komitmen. Ya, kita mau robohkan kerajaan kita sendiri sebelum dipaksa roboh. Mau dipaksakan roboh, sakit loh. Ya. Ayo dengan ikhlas kita memulai dari diri kita. Tuhan, aku mau meruntuhkan keegoisanku, meruntuhkan kerajaanku, aku mau membangun kerajaanmu di dalam hidupku. Ya, yang kedua saudara, visi dari Bapak Gembala kita tahun 2003 ini adalah bangkit jadi pemenang. Kita, saudara dan saya berusaha untuk bangkit, kemenangan Tuhan yang memberikan. Amin. Harus ada usaha, jangan aku akan diam saja, aku yang berperang bagi aku Tuhan. No. Ada tugas Tuhan, ada tugas kita. Nah, kita mau bangun manusia rohani kita, hidup sepikiran, seperasaan dengan Tuhan, sehingga saudara dan saya semakin serupa dengan Kristus.